Tidak bisa orang berkata bahwa ibadah kok tidak ibadah sama saja. Kok yang penting kita tidak kacau dengan orang, kita usaha baik-baik, kita tidak urus orang pu urusan. Itu berarti sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan. Hal-hal yang mengancam kekudusan umat itu hanya dua. Satu, merasa tidak ada yang istimewa bagi Tuhan. Ini hal yang paling mengancam kekudusan. Merasa tidak ada yang istimewa, artinya begini. Ya yang penting botong sunika ada cukup sudah, kok namanya suurus. Tidak ada lagi nikah gereja, tidak ada lagi nikah secara kudus. Kita rasa itu beres. Inilah yang mengancam kekudusan. Tidak bisa. Karena sudah tidak ada lagi yang istimewa bagi Tuhan, tidak ada. Tidak bisa orang berkata bahwa ibadah kok tidak ibadah sama saja. Kok yang penting kita tidak kacau dengan orang, kita usaha baik-baik, kita tidak urus orang pu urusan. Itu berarti sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang khusus bagi Tuhan, minta maaf, ini ancaman bagi sebuah kekudusan. Ini ancaman serius. Kenapa? Karena lama-lama orang hanya menjadi orang yang hidup di dunia sebagai orang yang sekuler sekali. Sudah tidak lagi bisa membangun kehidupannya dengan lebih baik. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang penting bagi Tuhan. Mau datang-datang, kalau tidak datang juga kok saya hidup baik-baik. Tidak ada masalah dengan siapa-siapa. Bagaimana nanti ketika ada penganiayaan dan penindasan oleh karena keputusan iman percaya kepada Tuhan? Kita akan makin sulit. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang istimewa bagi Tuhan. Harus ada kekhususan supaya dia terus akan berjalan. Yang kedua, kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Alkitab memberi catatan begini. Kasih persaudaraan adalah kasih yang tulus, yang tidak menuntut balas. Itulah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan selalu keluar dari hati, sangat tulus, tidak menuntut apa-apa, tidak mau menerima pujian dan seterusnya. Itu kasih persaudaraan. Cinta dengan kasih beda atau tidak? Cinta dan kasih beda atau tidak? Tidak atau beda? Tidak tahu Pak, pokoknya Pak mau ngomong apa omong sah. Ya. Cinta dan kasih beda atau tidak? Beda. Dia pun beda di mana? Cinta itu bukan cinta, bukan. Cinta itu adalah anak dari kecocokan jiwa. Karena kita rasa cocok, maka kita bangun sesuatu yang dipunama cinta. Makanya banyak orang ketika dong tidak suka kita tanya, kenapa kau mau berhenti? Rasa keson cocok lepas. Tidak cocok. Cinta itu anak dari kecocokan jiwa. Tapi kasih bukan itu. Kasih mau cocok atau tidak cocok, dia kasih di situ. Dia tidak perlu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya dan seterusnya. Dunia mau menolak dia, kok tidak tetap dia berikan anaknya. Dunia mau sambut dia atau tidak, dia berikan anaknya. Tidak soal kecocokan. Dia selalu jauh lebih besar dari sekedar kecocokan. Ada pengorbanan di situ, tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas. Dia kasih, tidak hitung-hitung di situ. Ini dia. Tapi yang kedua, Alkitab memberikan pesan bahwa kasih persaudaraan adalah ikatan persaudaraan yang sangat kuat oleh karena ada kasih di situ. Kasih yang tadi tidak menuntut balas. Contohnya gampang, sama seperti hubungan orang tua dan anak. Kita mau kasih pisah dong susah. Kita kasih kita pu anak dong retret 2 hari sedih pu mama dong ikut dari pagi sampai malam. Jadi kita gabung retret anak-anak dengan ibu-ibu. Tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena hubungannya sangat kuat, sangat sulit dipisahkan. Kasih persaudaraan yang seperti inilah yang membuat banyak orang tua tidak hitung-hitung. Orang tua tidak hitung kenapa dia harus besarkan dia pu anak. Dia tidak pakai hitung. Dia tidak kasih tahu, bilang anak lu besar, ini catatan dari pertama waktu lu lahir tanggal 7 Mei itu
Mama waktu itu sakit dan ada tebus obat berapa kok begitu, lu lihat kan? Tidak ya orang. Oleh karena kasih yang begitu kuat, orang tua jarang sekali titip dia pu anak di mana-mana, biar dia ikut saya. Kok satu koko begini, satu taruh begini, satu taruh dia bawa saya. Tapi banyak anak oleh karena alasan kesibukan dong titip dong orang tua di mana-mana. Dia itu tua dulu, kita sibuk memati ini. Begitu ya. Tapi orang tua dong talan ludah saya namanya bottom puana aja. Tidak apa-apa, ikut saya. Itu kasih, tidak memperhitungkan sesuatu. Dalam dua hal itulah sekarang kita belajar. Hal-hal yang mengancam kasih persaudaraan sekaligus kekudusan. Pembacaan tadi mengisyaratkan beberapa hal. Satu, yang akan membuat ini semua jadi hancur kalau pertama ada egois di situ. Egois. Tahu egois? Tahu kok tidak? Saya juga tidak tahu. Pokoknya tiap hari saya ngomong egois, tapi saya tidak tahu dia maksud. Egois. Coba angkat tangan yang egois dulu. Egois itu suka supaya dia yang paling baik. Dia memenangkan segala sesuatu. Dia harus paling didengar. Dia harus yang juara satu. Padahal bukan lomba. Kalau orang hanya kepingin menang padahal bukan lomba, itu orang bermasalah secara psikologis. Masa tidak lomba itu dia mau juara? Berarti ada sesuatu yang tidak kesampaian. Maka kita harus menolong dia supaya dia menang sesuatu. Kita ikutkan dia di satu lomba tertentu. Buat lari karung atau gigit kerupuk atau supaya dia menang. Kalau tidak buat begitu tiap hari nanti dia egois. Dia rindu untuk memenangkan sesuatu di situ. Dan itu bermasalah. Ini menghancurkan persaudaraan. Persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas dasar egois. Tidak bisa dibangun di atas dasar karena saya orang paling hebat. Tidak bisa. Karena saya yang menolong Anda semua. Tidak bisa. Karena kamu waktu belum punya apa-apa, itu modal saya punya. Tidak bisa. Egois namanya. Dan persaudaraan yang rukun tidak bisa dibangun di atas ini. Sekali lagi, tidak bisa. Kedua, persaudaraan yang rukun itu tidak bisa dibangun di atas sakikir. Tahu sakikir kok? Saya susah omong yang bahasa Indonesia, tapi sakikir, kakek itu tidak bisa dibangun di atas persaudaraan itu. Kasih persaudaraan tidak bisa dibangun di atas kakek. Tidak bisa. Tapi juga tidak bisa dibangun di atas pemborosan juga. Piko itu orang baik sekali, jadi tiap hari boto selum dari pagi sampai malam di situ. Nanti dia tidak bisa.